Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan, kita cintai, yaitu para dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Muhammad Yusuf, yang mana kita doakan mereka semuanya, para ulama kita, para habaib kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka umur yang barakah, umur yang panjang, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, yang mudah-mudahan beliau terus kawal istiqamah di dalam membimbing kita menuju jalan yang penuh akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Habib ini kemarin kepinta limlan beliau ini. Tadi sudah cukup sudah nggih. Tadi sudah cukup, jadi sedikit saja. Di sini Habib menambahkan daripada mengambil daripada wasiat daripada Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajh. Yang mana beliau Rasulullah SAW berkata, "Ya Ali, la yazalul mu'minun fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulul haram, wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillah." Kata Nabi kita Muhammad SAW bahasanya, wahai Ali, kualitas agama daripada seseorang mukmin itu senantiasa mereka akan bertambah selama dia tidak mengonsumsi, memakan akan sesuatu yang haram. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam wasiat Nabi kita Muhammad SAW, berarti iman seseorang ini setiap harinya ini bisa naik, bisa turun. Ya, beda malaikatnya Allah, itu imannya mereka standar, tidak akan naik, tidak akan turun, tetap di tengah-tengah posisi iman daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya para nabinya Allah, para rasulnya Allah, ini imannya mereka setiap hari ini makin naik. Setiap hari makin naik dan tidak bisa turun, naik terus imannya. Tapi imannya seseorang ini setiap harinya bisa naik dan bisa turun. Beda dengan imannya seorang mukmin. Ini seharusnya setiap hari ini bisa naik kalau dia ini menjalankan akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjaga akan sesuatu barang yang masuk ke dalam mulutnya dari apa? Barang haram. Haram bahaya. Ini barang-barang haram ini kalau kita makan ini bahaya. Karena kalau sesuatu yang haram yang di situ kita makan itu bisa membuat kita lemah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat kita nih lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katanya di dalam asar, di dalam kitab Minhajul Syawi dikatakan bahasanya barang siapa yang dia ini memakan sesuatu yang halal, memakan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya itu dia akan melakukan ketaatan, mau dia sadari atau tidak. Ini pasti, sudah pasti dia akan mudah untuk melangkahkan kakinya ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia ini senang ketujuh makan yang haram, sesuatu yang diharamkan dimakan masuk ke dalam tubuhnya, naudzubillah sampai menjadi daging, ini bisa memudahkan dia ini untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah waktu majelis koler, kalau sudah ini yang dikhawatirkan seperti itu. Makanan ini bisa membuat kita ini jauh daripada Allah kalau yang kita makan adalah makanan yang haram di situ. Sebagaimana kisahnya, ini adalah merupakan salah satu sifat-sifat waro, sifat kita berhati-hati di dalam makan. Sebagaimana Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Ibrahim bin Adham ini begawi menjaga satu kebun anggur. Dijaga sama Ibrahim bin Adham. Dia ini begawi ini tahunan sudah, sampai 10 tahun, 12 tahun dia begawi menjaga kebun anggur. Nah, di situ suatu ketika majikan beliau ini kedatangan tamu. Kedatangan tamu, dipanggil Ibrahim bin Adham. "Wahai Ibrahim, sini." "Ya, kenapa bos?" Ya. Ujarnya si majikan, "Kau petik
buah anggur yang nyaman, yang manis. Karena aku memiliki tamu yang istimewa, mau usulkan. Siap, kata Ibrahim bin Adham. Ini buah anggur diambil oleh Ibrahim bin Adham, dikasihkan kepada majikan tersebut. Setelah dirasakan, ini buah anggur, itu rasanya masam, kecut, ada nyaman. Terkajut sih majikannya, Ibrahim, ikamnya aku suruh mengambil anggur yang manis, yang nyaman. Apakah ikam tidak tahu? Kata Ibrahim bin Adham, wahai majikanku, minta maaf aku. Dari awal aku begawe kepada engkau menjaga kebun anggur ini, sampai wah ini aku tidak pernah merasakan akan satu buah anggur. Kada semua mencicipi, akhirnya kada tahu. Amun biar menjaga kebun ya Pak, hah? Habis itu Pak, hah? Dimakani setiap hari ini. Ini sifat warok, sifat takut kehati-hatian orang-orang yang soleh. Takut apa? Takut tadi ini kalau dia makan anggur tersebut terus tidak dapat izin daripada majikan, ini berarti barang yang haram. Kalau sudah barang haram ini masuk ke dalam tubuhnya, takutnya dia ini koler ibadah kepada Allah. Ini yang dijaga. Oke. Makanya hati-hati masalah makanan. Oke. Ada juga kisah Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddar Banyuwangi. Oke. Ini beliau suatu ketika dikasih satu apa? Buah mangga. Dikasih buah mangga. Bib, mangga Bib. Ditakoni sama Bib Hadi. Amun kita dijulungi makanan sama orang ya Pak. Apalagi nyaman, langsung Bib makan gitu. Tapi Bib Hadi ditakoni, ikam ini dapat dari mana mangga ini? Katanya orang ini Bib, di sebelah ulun itu ada rumah tetangga yang mana pohon mangganya ini keluar. Di situ tergugur, jatuh. Ini kurang ambil. Kata Bib Hadi kada. Bolehkan balikan lagi. Kalau ndak ikam minta izin dulu, minta halal kepada orang tuan rumahnya baru aku makan. Nah ini. Amun kita dijulungi kayak gitu ya, langsung Bang dimakan Bang. Ya, adik-adik. Hati-hati nggih. Biar ini sebagai tuan ibu ilim. Sesuatu yang makan masuk ke dalam tubuh bian ini itu harus bian hati-hati. Bian lihat datangnya dari mana. Nggih. Karena tadi itu kalau pian masuk sesuatu yang haram nggih ke dalam tubuh, kena bahapalan ngalih pian. Nggih. Ndak bahapalan tuh ngalih susah. Maka di kita disuruh hati-hati sebagaimana katanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad nggih. Kalau kita ini nah, di dalam masyarakat dijulungi sesuatu kepada orang nggih. Kalau kita tahu orang yang ngasih kepada kita ini orang ulama, tuan guru, orang yang ibadah, orang soleh, itu kalau usah bertakon lagi rezekinya dari mana, pasti insya Allah halal. Pasti insya Allah halal rezekinya. Karena apa? Karena kita tahu dengan tingkah lakunya orang tersebut. Karena kita melihat dia ini orang yang ahli ibadah. Karena kayak di situ tidak usah tanya lagi pian makan. Tapi kalau pian dikasih orang yang pian kada kenal, jangan langsung dimakan, kata Bapak. Pian takoni dulu. Dari mana barang ini datangnya? Kalau barang haram, ayo Pak, pian makan. Tapi kita menakoni dengan yang lemah lembut. Jangan sarik pian takoni. Yang lemah lembut takoni. Pian dapat dari mana ini? Kamu pian kada nyaman, takut menyakiti hatinya orang tersebut, ranai, diem aja. Ambil barangnya, ranai, diem. Kalau kita mau jaga-jaga, kita taruh, tidak usah kita makan. Ya. Nah, di sini. Kalau yang ketiga kata Habib Abdullah, kalau kita tahu yang julungi kita ini adalah orang yang zalim, ya lebih baik jangan dimakan. Karena ini salah satu sifat kewaraan mereka. Karena kata di dalam hadis itu dikatakan bahasanya barang siapa yang tidak berhati-hati di dalam dia mencari harta atau makan sesuatu tidak hati-hati, makanya Allah tidak peduli dengan dia mau dimasukkan dari neraka yang lewat pintu mana, terserah Allah, tidak peduli. Maka kita diharuskan untuk berhati-hati di dalam kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Kalau ini sesuatu yang halal maka, tapi kalau sesuatu yang haram, kalau bisa kita tinggalkan. Karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita kalau yang haram, ini bisa membuat kita ini malas dalam beribadah dan menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua kata Sayyidina Ali bahwasanya mengatakan
Wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an taati. Jadi ini, jadi sesuatu yang bisa meningkatkan keimanan kita terus naik bisa, yang satu adalah menjaga sesuatu yang haram jangan sampai masuk dalam tubuh kita. Dan yang kedua yaitu barang siapa yang menjauhi ulama maka hatinya dia akan mati, akan buta daripada ketaatan kepada Allah. Makanya jangan jauhi ulama, paraki, hadiri majlisnya. Amun kita ini selama 40 hari kada suah hadir dalam majlis, hati itu kita akan mati. Kalau selama 40 hari hati kita ini kada suah mendapatkan nutrisi, kada suah mendengarkan nasihat daripada ulama, ini hati akan buta daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Parki mereka, duduk bareng bimbing mereka. Karena apa? Karena mereka ini adalah hati mereka adalah tempat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ampun pian ada di situ, pian akan mendapatkan pandangan tersebut insyaallah. Makanya jangan jauh-jauh oleh ulama, parki mereka. Jangan cuma nongkrong di warung saja, nongkrong di majelis gitu, Masya Allah. Apalagi yang di majelis ini yang kita baca adalah apa? Yang kita baca adalah selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru sekumpul mengatakan barang siapa yang dia ini ketujuh hadir di dalam membaca selawat simtud duror, ini insya Allah dia akan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan umur yang panjang. Berkat daripada kita membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ parki, duduk. Kata Al-Habib di kalamnya Al-Habib Alwi, mengatakan bahasanya julusul insani baina yaday wariyan kahalbu syad. Au kasajja baydatun baydata khairun min an tataqad'a fil ibadah irban. Kata Al-Habib Alwi bin Syahab mengatakan bahasanya duduknya seseorang di hadapan walinya Allah. Kita duduk di hadapan mereka para alim ulama, walaupun sejenak, seperti kita ini memerah susu. Merah susu ini paling lawas paling setengah jam paling biar. Suah merah susu ya. Nah, susunya kambing, susunya sapi itu. Paling lawas paling setengah jam biar. Itu setengah jam. Biarpun kita duduk sejenak di situ, ini katanya Habib Alwi itu masih lebih baik daripada kita ini ibadah sunnah sampai badan kita ini terpotong-potong. Masih lebih baik kita duduk di hadapan mereka para alim ulama. Lebih baik. Karena apa? Karena kita sudah memandang mereka alim ulama ini, tapi dengan pandangan yang menyenangkan, bukan pandangan merangut muha, pandangan yang menyenangkan kepada guru kita, kepada ulama kita. Ini di sini, ini Allah akan menciptakan satu malaikat yang mana malaikat ini kelak akan memintakan ampunan kepada orang tersebut di yaumil qiyamah. Ini cukup memandang aja, apalagi sampai kita parek sampai belajar ilmu, ngambil ilmunya ini sudah luar biasa. Cintai mereka alim ulama, parki mereka tuan guru kita, parki habaib. Ada satu kisah terakhir sudah jam 10 nah, karena kemalaman ya. Kisah ini terakhir nih, Allah melihat salah seorang hambanya, waktu dihisab, ini dilihat hamba ini banyak kejelekannya daripada amal baiknya, sedikit sekali amal baiknya. Akhirnya di situ karena kejelekannya yang paling banyak, malaikatnya Allah menggiring dia ini ke dalam api neraka. Waktu digiring ini pemuda, Allah memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, sini, cepat susul hambaku itu. Kenapa ya Allah? Coba takoni dia. Barangkali waktu dia hidup di dunia, dia ini pernah duduk bareng bimbing di dalam majlisnya seorang yang alim, orang alim ulama. Kalau dia pernah duduk di situ, berkat daripada syafaatnya ulama tersebut, aku akan mengampuni dia. Luar biasa kalau yang duduk di sini berkat syafaat, insya Allah dapat ampunan nanti di yaumil qiyamah. Berkah daripada guru kita, di situ. Daripada pian duduk di depan TV,
Kalau ada manfaatnya, lebih baik kita duduk bimbel lawan guru kita. Gitu. Akhirnya di situ datangi malaikat Jibril. Datangi ditakoni, wahai pemuda, ikam apa suah pernah duduk kumpul dengan mereka para ulama? Kada suah. Akhirnya datang menghadap Allah. Ya wahai, bagaimana Jibril? Wahai Allah, engkau yang lebih mengetahui, ini pemuda kada suah kumpul. Satu kali pun tidak pernah kumpul di dalam majlisnya ulama, majlisnya tuan guru. Akhirnya coba engkau susul lagi, engkau takoni. Apakah dia ini waktu di dunia pernah beimbe makan bareng dengan orang yang alim? Katanya si Jibril, datangi ke sana, kada suah juga berkumpul dengan orang yang alim, makan beimbe kada suah. Kada suah makan beimbe dengan orang yang alim. Ini pemuda ada di mana pemuda ini? Kita aja di tengah-tengah ini, ulama kita, tuan guru kita ini banyak hibak. Kalau kita sampai kada suah kumpul dengan mereka, naudzubillah, naudzubillah, jangan sampai. Kita ini sudah banyak guru kita di Kalimantan khususnya pakai parkir. Akhirnya menghadap kepada Allah, bagaimana Jibril? Kada suah wahai Allah. Akhirnya singkat cerita, ini pemuda, katanya Allah, wahai Jibril, masukkan pemuda ini ke dalam surgaku. Terkajut malaikat Jibril, wahai Allah, ini pemuda amal kejelekannya tidak ada, amal kebaikannya tidak ada, yang banyak amal kejelekannya, dan kada suah duduk dalam majlis, dan kada suah berimbe dengan alim ulama. Kenapa engkau masukkan dia ini ke dalam surganya engkau? Kata si Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, aku lihat di dalam hatinya ini orang pemuda ini, dia ini berkawan, memiliki seorang teman, memiliki seorang sahabat. Maka hati-hati anak-anak ini kalau berkawan. Memiliki yang sahabat, yang mana sahabat ini dia menaruh cinta kepada kekasihku. Dia menaruh sayang, rindu, cinta kepada orang alim ulama. Ketujuh duduk di majlis, berkat daripada temannya tersebut, aku beri dia ini ampunan dan aku masukkan dalam surga. Makanya jangan jauh-jauh daripada tuan guru, jangan jauh-jauh daripada habaib. Parki mereka, insya Allah berkat itu, insya Allah dan Allah meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ini yang bisa Habib sampaikan. Kurang lebihnya Habib mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.